Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 9 ini, pembahasan terkait aplikasi pemrograman ERP ya. Apa sih salah satu dari yang dimaksud dengan pemrograman ataupun program ERP ya. Untuk aplikasi program ERP sendiri, saat ini beredar berbagai macam jenis software ERP ya, dengan berbagai fitur, versi, skala, dan kemampuan, dengan menyediakan sistem ERP untuk berbagai jenis industri. Jadi lebih tepatnya sistem aplikasi program ERP adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan merencanakan sumber daya dalam suatu perusahaan, entah itu sumber daya manusia, sumber daya sumber daya sarana dan prasarana, ataupun sumber daya manajemen dan seterusnya ya. Nah, salah satu contoh aplikasi yang erat kaitannya dengan ERP adalah SAP ya, atau SAP. SAP ini merupakan salah satu sistem ERP yang populer di Indonesia. SAP didirikan sekitar tahun 1975 di Jerman oleh 5 orang mantan karyawan yang bekerja di perusahaan IBM atau perusahaan komputer terkenal dan terbesar di Amerika saat itu gitu ya. Dan mungkin ini juga cikal bakal adanya berbagai macam produk-produk software ya. Misalnya Microsoft dan seterusnya. Tapi sebenarnya berasal dari bahasa Jerman, yaitu sistem Anwendungen ya, Produktgender Datenverarbeitung. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan pelafalan terkait bahasa Jerman ya, atau dalam bahasa Inggris, singkatan SAP adalah System Application Product in Data Processing, ataupun sistem aplikasi ya, produk sistem aplikasi untuk memproses data. Seperti itu. SAP terdiri dari modul-modul yang terintegrasi, meliputi SAP ERP Enterprise Core, yaitu merupakan solusi aplikasi ERP, dan SAP Business Suite, yaitu merupakan paket aplikasi bisnis seperti SAP Customer Relationship Management, kemudian SAP Supply Chain Management, kemudian SAP Supplier Relationship Management, dan SAP Product Life Cycle Management ya. Itu jenis-jenis terkait SAP. Nah, pengguna aplikasi sistem ERP pada umumnya adalah perusahaan menengah besar ya. SAP merupakan pemimpin pasar di seluruh dunia dengan penguasaan pasar mencapai 65%. SAP kini menyediakan paket solusi ERP untuk perusahaan menengah kecil seperti SAP Business One dan SAP All-in-One. Nah, di Indonesia saat ini sistem SAP banyak digunakan dalam berbagai macam kombinasi modul, fitur, fasilitas ya, oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalnya oleh Garuda Indonesia, oleh PT Telkom, oleh PLN ya, Pertamina, Astra International, Astra Honda Motor, Indofood, Aqua ya, Danone. Kemudian ada Bento Prima, Bank Mandiri, Ultra Jaya, Bluebird ya, Excel Kominbo, Nippon Indosari Corporation, kemudian Range Market Indonesia, Jamu Puspo, Zirek, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini memerlukan sebuah sistem yang dapat mengelola setiap sumber daya yang ada dalam internal mereka. Salah satu sistem yang diperlukan untuk mengelola sumber daya adalah SAP
ya, seperti itu. Nah, adapun beberapa fitur ataupun poin-poin yang terkait dengan SAP System diantaranya adalah ada sales and distribution, kemudian ada material management, ya. Kalau sales distribution di sini penjualan dan penyaluran, ya. Kemudian ada material management ataupun pengelolaan bahan baku, kemudian ada production planning ataupun perencanaan produksi, ada quality management ataupun quality control, kemudian ada plan maintenance, ya, perawatan, kemudian human resource, sumber daya manusia, financial accounting, ya, berupa apa namanya itu proses akuntansi finansial, ya, atau auditing, ya. Kemudian ada controlling, ya. Kemudian aset manajemen, mengelola aset perusahaan, itu entah itu aset bergerak ataupun aset yang tidak bergerak, aset tetap, tidak tetap, dan seterusnya untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Kemudian ada project system, ya, kemudian ada office and communication, ya, komunikasi dan perkantoran, kemudian industry solution, ya, seperti itu. Kalau industry solution itu bisa dikatakan plan tertentu, ya, dimana ketika perusahaan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, ada sebuah rencana solusi yang ditawarkan ketika perusahaan tersebut mengalami berbagai macam kendala ataupun permasalahan. Fungsi utama dalam SAP ERP adalah pertama tadi, ya, ada akuntansi biaya, ya, ataupun financial accounting, kemudian akuntansi manajemen akuntansi manajemen, penjualan, distribusi, manufaktur, perencanaan, produksi, pengadaan, SDM, dan penggajian, ya. Kemudian ada software PeopleSoft. Nah, software PeopleSoft adalah perusahaan software yang cukup lama berkembang dan produknya sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan terkemuka di dunia. Akuisisi PeopleSoft oleh Oracle maka makin menambah keberagaman produk Oracle dan memperluas dukungan Oracle terhadap semua pengguna produknya, baik produk database maupun aplikasi program. Produk software PeopleSoft diantaranya ada HRMS ataupun Human Resource Management System, terdiri dari payroll, kemudian benefit, human research, kemudian pension administration, time, dan labor. Nah, ada accounting dan control, terdiri dari general ledger, payable, receivable, asset, management, project, budget, kemudian expense, cash management, ya. Nah, ini banyak sekali beberapa fitur-fitur dari software PeopleSoft, ya, selain dari SAP tadi. Nah, berbicara dengan Oracle, ya, berbicara terkait Oracle, Oracle merupakan sebuah perusahaan, ya, yang didirikan pada tahun 1977 dan merupakan perusahaan software yang mengembangkan, membuat, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani pembuatan software database dan infrastruktur software. Software yang dipasarkan meliputi application server, ya, software kolaborasi, dan pengembangan. Sejak tahun 2004, perusahaan Oracle mengakuisisi salah satu perusahaan yang mengembangkan sistem ERP terkemuka, yaitu PeopleSoft. Jadi, dia juga bekerja sama, ya, dengan perusahaan PeopleSoft yang sudah memproduksi sistem ERP, ya. Sehingga perusahaan Oracle harus mampu mendukung berbagai macam jenis produk dan terus mengembangkan produk dan layanannya, ya. Nah, salah satu produk yang sekarang masih eksis, ya, diantaranya yang dikembangkan oleh Oracle, diantaranya adalah database, dan biasanya database Oracle itu biasanya berbayar, ya. Oracle di sini merupakan salah satu database ataupun DBMS, database management system,
yang dapat digunakan untuk mengatur, memanage data, menyimpan data ya dalam sebuah tabel-tabel tertentu gitu ya. Dan biasanya kalau Oracle itu tingkat penyimpanan datanya itu kapasitasnya lebih besar, lebih cepat gitu ya. Karena memang berbayar untuk Oracle ini sendiri. Nah, Oracle Business Suite untuk finansialnya ada planning, analysis, consolidation, expenditure management, billing and cash collection, cash management, dan asset management. Nah, ini untuk finansial ya. Kemudian untuk supply chain management, apa tuh? Nah, diantaranya ada strategic procurement, ada non-production procurement, strategic sourcing, catalog management. Nah, ini jenis-jenis dari Oracle ya, dari bisnis Oracle. Nah, sebelumnya udah dijelaskan nih, ya ini. Jadi produk Oracle ya, produk dari software people. Jadi software people soft ini dia bekerja sama dengan Oracle gitu ya untuk mengembangkan sistem mereka seperti itu. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama menggabungkan antar masing-masing ide begitu, maka tercipta beberapa poin-poin ini ya, mulai dari supply chain management, tadi finansial, kemudian ada project ya. Project meliputi costing, billing, time and expense, activity management, gateway, dan seterusnya. Untuk human resource-nya yaitu sumber daya manusianya, mulai dari material management, dari pengolahan inventory, purchasing, manufacturing ya, kemudian berupa factory dan item definition, planning simulation, sampai dengan integrated technology. Kemudian ada open source ERP. Nah, ada lagi software ERP yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sifatnya open source ataupun terbuka. Entah itu biasanya mudah didapatkan, ya open source itu ataupun gratis, ya. Salah satunya di sini adalah ODOO atau Odoo ya, merupakan salah satu penyedia jasa software ERP. Odoo mempunyai dua macam versi, yakni pertama adalah versi komunitas dan yang kedua adalah versi enterprise. Ya, kalau komunitas biasanya bisa organisasi atau bahkan individu ataupun pendidikan gitu ya. Tapi kalau enterprise itu murni untuk versi perusahaan. Nah, versi pertama merupakan open source dan dapat kita lihat pada situs odo.com. Nah, rekan kita coba menggunakan aplikasi ini ya. Silahkan download di odow.com secara langsung pada bagian community. Dan versi yang kedua merupakan versi yang eksklusif gitu ya, yang khusus dan dapat dilihat pada situs Odoo tersebut. Software ini menyediakan software yang intuitif, komplit, terintegrasi ya antar masing-masing data, entah itu internal maupun eksternal. Dan pastinya open source bagi para penggunanya dalam kegiatan bisnis. Nah, contoh misalnya kita coba buka situs Odoo-nya, pilih bagian human resource, pilih recruitment. Nah, ini ada aplikasinya ya. Dia menyediakan terkait email marketing, appointment, kemudian ada event, survey, mailing list, marketing automation, dan seterusnya. Nah, ini recruitment dashboard human resource. Pada bagian recruitment ada berbagai macam fitur ya seperti pada gambar di bawah ini. Oke. Nah, teman-teman disarankan ya untuk membuka salah satu contoh dari website yang menyediakan aplikasi Odoo ini
ya, menyediakan beberapa aplikasi open source ataupun gratis. Teman-teman bisa akses halaman ini di www.odo.com/trial ya, garis miring trial. Kemudian pilih human research dan pilih rekrutmen. Nah, catatan di sini adalah tampilan Odo terkadang berubah sesuai dengan pengembangan dari pihak developer Odo-nya sendiri. Ya, tampilan ini hanya mewakili secara garis besar terkait dari website Odo sendiri ya. Nah, contoh misalnya di sini, silakan pilih bagian human research dan kemudian pilih rekrutmen. Nah, rekan coba silakan dibuka seperti ini ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tadi disarankan teman-teman diarahkan untuk memilih yang namanya human research. Tapi di sini pertama bahasanya di sini berubah ya menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian pilih human research ataupun sumber daya manusia. Lalu rekan-rekan silahkan pilih di bagian rekrutmen seperti ini ya. Oke, setelah kita memilih bagian rekrutmen, tampilan rekrutmen itu akan muncul seperti ini ya tampilannya. Nah, kita coba klik tadi rekrutmen, kemudian kita pilih lanjutkan ya. Nah, di sini rekan-rekan disarankan untuk menambahkan beberapa apa namanya itu informasi terkait identitas rekan-rekan ya. Contoh misalnya di sini saya menggunakan email, menggunakan email saya, email kampus. Kemudian namanya kita sesuaikan. Nah, nanti rekan-rekan coba login ke sini ya. Login ke sini. Lihat di sini nggak ada bahasa Indonesia ya. Di sini defaultnya yang paling banyak bahasa-bahasa selain Indonesia. Gunakan bahasa Inggris. Untuk skala perusahaannya kita asumsikan misalnya 5-20 perusahaan minat utama. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Bisa teman-teman pilih saya adalah mahasiswa ataupun digunakan dalam perusahaan saya, bebas ya. Kemudian silahkan diklik, lalu silahkan diisi dulu nomor teleponnya. Nah, jadi rekan-rekan silakan isi dulu identitas rekan-rekan ya. Identitas terkait nama, email, dan seterusnya. Jika sudah, silakan klik mulai sekarang. Nah, nanti dari websitenya itu akan muncul pop-up seperti ini ya, animasi satu platform yang akan digunakan. Nah, ini membangun aplikasi rekrutmen. Nah, ini free ya teman-teman, bisa teman-teman gunakan. Namun resiko dari free tersebut pasti ada resiko yang harus rekan-rekan tanggung, mulai dari fitur-fitur yang kurang lengkap, juga fitur yang mungkin saja tidak sesuai dengan apa namanya itu, dengan kultur di perusahaan rekan-rekan, contohnya misalnya ya, atau misalnya tidak sesuai dengan kebiasaan, dengan habit, dengan apa namanya itu, dengan kasus yang ada di perusahaan rekan-rekan lah. Nah, di sini kita lihat activation pending your database. Activation pending your database will expire in 3 hours. Ya. Karena ini gratis, maka untuk aktivasinya pending, teman-teman. Untuk database-nya sendiri itu akan kedaluarsa dalam waktu 3 jam. Ambil contoh saja. Nah, tampilan dari rekrutmen itu akan seperti ini ya. Rekrutmen mulai dari discuss, kalender, employees, karyawan-karyawan, ya rekrutmen, penerimaan karyawan, application, kemudian setting. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tampilan dari kebutuhan rekrutmen di human resource akan tampil seperti di bawah ini ya. Kita cek lagi di sini. Nah, kita di bagian
rekrutmen ya. Nah, maka di bagian rekrutmen akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti teman-teman akan dipandu oleh sistemnya mulai dari create position ya. Contoh misalnya job position. Nah, job positionnya misalnya IP ya. Application email misalnya IP at IP aja misalnya. Ini untuk ekstensi emailnya @upsi 9. Kemudian create lalu nanti akan muncul tampilan ini. Rekan-rekan akan diarahkan langsung ya. Teknologinya juga dulu. Oh, ini database-nya si sistemnya dibuat menggunakan framework Bootstrap dan juga dengan web servernya berupa Nix. Nix itu Linux ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, create position, positionnya apa? Jadi kita akan membuat sebuah lowongan. Lowongannya itu misalkan lowongan IT begitu. Kemudian nanti akan muncul application-nya berapa, to recruit-nya berapa. Nah, ini nanti akan muncul beberapa informasi-informasi ya terkait rekrutmen terkait rekrutmen karyawan ya dalam sebuah perusahaan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, lebih lanjut, sekarang nah ini lebih lanjutnya seperti ini ya. Mulai dari tampilannya, kemudian ada rekrutmennya seperti ini. Nah, teman-teman silakan dipelajari lebih lanjut terkait website ini gitu ya. Silakan dieksplor kemampuan teman-teman, sesuaikan dengan yang ada di modul gitu ya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah aplikasi yang memiliki fitur terkait rekrutmen ya ataupun rekrutmen elektronik ya ataupun juga terkait penjualan diinformasikan ya barangnya apa harganya berapa dan seterusnya kemudian terkait pelanggan ya konsumen ya dan seterusnya karena kan silakan dicoba ya kemudian nah ini untuk tugas nanti kita coba sesuaikan dengan kondisi tugas yang ada. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi ataupun application rekrutmen yang ada yang disediakan oleh odo.com. Nah, contoh misalnya apa tadi? Karyawan ya, employee. Nah, administration, kalau misalkan mau nambah karyawan tinggal di tombol create-nya. Nah, rekan-rekan nanti diarahkan untuk mengisi identitas karyawannya, mulai dari work mobile-nya, work phone, email, ya pekerjaan, nama karyawannya siapa, deskripsi pekerjaannya bagaimana, bekerja di mana alamatnya, lokasi di posisi mana, itu bisa menyertakan GPS-nya ya. Kemudian juga beberapa fitur-fitur yang lain ya. Namun perlu diingat ya teman-teman, karena kita menggunakan vendor, menggunakan pelayanan orang lain, maka akan banyak sekali kekurangan, mulai dari fitur yang tidak sesuai, fitur yang masih kurang, kemudian tadi ya kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan aplikasi ya, aplikasi yang sulit untuk menyesuaikan dengan budaya ataupun kultur di perusahaan rekan-rekan begitu. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari sistem yang menyediakan aplikasi yang nantinya dapat digunakan di perusahaan teman-teman. Seperti itu. Barangkali itu untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan 9, apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun saran terkait mata kuliah ini di pertemuan 9 silahkan disampaikan boleh secara langsung maupun melalui komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.